kemarin kan saya sudah menghadap Pak Menpora, lalu Pak Menpora memproses, lalu dikirim ke Pak Menteri Hukum, Pak Supratman, dan prosesnya luar biasa, support dari pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani. Dan hari ini sudah dikirimkan ke DPR, dan mudah-mudahan ya minggu depan ada rapat bersama Komisi 10-12, mudah-mudahan bisa ikut uji coba pada pertandingan Timnas. Sebentar lagi akan bermain untuk Timnas kita. Dia mungkin akan diproyeksikan tampil di FIFA Matchday menghadapi Kuwait dan menghadapi Lebanon di antara tanggal 5 lawan Kuwait dan tanggal 8 melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kepastian itu saya pikir sudah 90%, bahkan mungkin mendekati 100%, karena semalam itu Presiden Pak Prabowo sudah taken tanda tangan berkas-berkas untuk kemudian diajukan ke DPR RI. Jadi minggu depan DPR RI itu akan bersidang di Komisi 10 dan Komisi 13 untuk bisa menentukan. Tentu ini adalah kemajuan, punya potensi untuk menjadi pemain yang jauh lebih baik nanti di masa depan. Memang seperti yang selalu saya katakan, bahwa bagi seorang pelatih, dialah yang menentukan siapa pemain yang perlu dipanggil dan siapa pemain yang belum perlu dipanggil dulu. Artinya bukan berarti pintunya ditutup, kan enggak. Itu pernah saya katakan juga sebelumnya tentang beberapa pemain yang kemudian dipanggil oleh Patrick Kluivert. Contoh. Erick Thohir percepat proses naturalisasi Tijani Reijnders, Erling Haaland, dan Anthony Santos demi perkuat Timnas Indonesia. Dunia sepak bola Indonesia kembali dikejutkan oleh langkah cepat yang diambil Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir. Kali ini, ia dikabarkan sedang mempercepat proses naturalisasi 3 bintang top Eropa, Tijani Reijnders, Erling Haaland, dan Anthony Santos. Ketiga nama tersebut diyakini mampu memberikan kekuatan baru sekaligus mengangkat prestasi Timnas Indonesia di level Asia bahkan dunia. Langkah cepat Erick Thohir. Erick Thohir bukanlah sosok asing dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola. Sejak dipercaya memimpin PSSI, ia dikenal berani mengambil keputusan besar demi memajukan Garuda. Proses naturalisasi ini menjadi bukti nyata bahwa Erick tidak main-main dengan target membawa Indonesia tampil lebih kompetitif di panggung internasional. Menurut informasi yang beredar, Erick Thohir telah melakukan komunikasi intens dengan berbagai pihak, mulai dari Kemenpora, DPR, hingga Presiden FIFA. Semua jalur percepatan dipakai agar berkas naturalisasi ketiga pemain bisa selesai dalam waktu singkat. Alasan pemilihan 3 bintang Eropa. 1. Tijani Reijnders, gelandang milik Manchester City ini dikenal sebagai pemain yang cerdas, punya visi bermain luas, serta piawai mengatur tempo. Keberadaannya di lini tengah Timnas Indonesia diharapkan bisa menjadi otak permainan yang selama ini masih sering hilang keseimbangan. 2. Erling Haaland. Nama Haaland tentu sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola dunia. Striker asal Manchester City ini dijuluki mesin gol karena ketajamannya di depan gawang. Jika benar-benar berseragam merah putih, Haaland akan menjadi penyerang paling berbahaya yang pernah dimiliki Indonesia sepanjang sejarah. 3. Anthony Santos. Winger lincah milik Real Betis ini memiliki kecepatan, skill individu, serta kemampuan melewati lawan dengan mudah. Dengan hadirnya Anthony, serangan sayap Indonesia akan lebih bervariasi dan berbahaya. Dukungan penuh dari pemerintah. Proses naturalisasi ini kabarnya juga mendapat restu langsung dari pemerintah. Erick Thohir disebut sudah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto yang pada dasarnya sangat mendukung program peningkatan prestasi sepak bola nasional. Dukungan politik dan administratif ini membuat jalur naturalisasi lebih mudah ditembus. Dampak bagi Timnas Indonesia. Apabila ketiga pemain ini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, maka Timnas Garuda akan menjelma menjadi kekuatan baru di Asia. Bayangkan, lini serang dihuni Haaland, sayap diisi Anthony, dan lini tengah dikomandoi Tijani Reijnders. Kualitas skuad Indonesia akan meningkat drastis, dan peluang untuk lolos ke Piala Dunia bukan lagi sekadar mimpi. Antusiasme supporter. Supporter Indonesia yang dikenal sebagai salah satu paling fanatik di dunia tentu menyambut kabar ini dengan penuh euforia.
Media sosial dipenuhi komentar, meme, hingga doa agar proses naturalisasi benar-benar terrealisasi. Banyak yang menyebut bahwa langkah ini adalah sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Tantangan dan harapan. Meski demikian, proses naturalisasi bukan tanpa tantangan. FIFA dan AFC memiliki aturan ketat soal kewarganegaraan pemain. Erick Thohir diyakini sudah menyiapkan semua dokumen serta dasar hukum agar proses ini tidak menyalahi aturan. Harapan terbesar tentu saja agar ketiga pemain benar-benar bisa membela timnas Indonesia secara resmi, bukan hanya sekadar wacana. Jika terrealisasi, maka generasi muda sepak bola Indonesia juga akan semakin termotivasi untuk terus berkembang. Langkah Erick Thohir mempercepat naturalisasi Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos adalah gebrakan besar yang bisa mengubah peta kekuatan sepak bola Asia. Jika semua berjalan sesuai rencana, timnas Indonesia akan segera memiliki skuad bertabur bintang yang siap bersaing di level dunia. Sejarah baru siap ditulis, dan Garuda bersiap terbang lebih tinggi bersama Haaland, Reijenders, dan Anthony.